Nangis-menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Salah, Fred. Ngedabrus. Dulu juga katanya kalau Pak Jokowi pulang ke Solo, ya, nanti akan dihadang di jalan katanya, ditangkap di jalanan katanya. Mana? Nggak ada buktinya, Fred. Kalau Kadal Burik jadi tanggal 16 April besok menyerbu rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, maka kami akan melibas dan menghajar habis kaum Kadal Burik semuanya. Pak Ade, cium tangan Pak Ade. Aku belum. Belum. Mantap kan? Mantap kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa cium tangan. Kita sudah cium tangan dengan Pak Jokowi hari ini, kawan-kawan. Antri ya, kita akan masuk ke rumah Pak Jokowi. Dam, sini satu keluarga. Sangat ramai antriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon ya para pendukung Jokowi atau yang selama ini sering disebut oleh Sudrun sebagai ternak Mulyono ya, termasuk saya. Ya, saya ini bagi mereka ternak Mulyono gitu kan. Ya gak masalah lah ya. Jadi ternak Mulyono banyak yang merespon ya terkait sesumbar para kaum pembenci yang katanya akan menggeruduk rumah Pak Jokowi pertengahan bulan mendatang di Solo ya. Para ternak Mulyono rata-rata mengapresiasi niat itu ya, nggak ada yang mencibir atau apa ya. Justru para ternak Mulyono ya itu meminta mereka tidak cuma membacotnya, tapi mereka harus bisa membuktikan benar-benar menggeruduk rumah Pak Jokowi, karena katanya para ternak Mulyono akan berkumpul di rumah Pak Jokowi juga di Solo. Keren. Kita lihat saja apakah para pembenci Jokowi memang benar-benar sungguh-sungguh akan menggeruduk rumah Pak Jokowi di Solo, ataukah cuma membacot saja seperti yang sudah-sudah ya. Tentu teman-teman masih ingat ya, dulu Jokowi katanya akan dihadang ya dan diseret ke penjara begitu lengser sebagai presiden dan pulang ke Solo. Nyatanya hingga saat ini Jokowi aman-aman aja tuh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nangis-menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Salah, Fred. Ngedabrus. Dulu juga katanya kalau Pak Jokowi pulang ke Solo, ya, nanti akan dihadang di jalan katanya, ditangkap di jalanan katanya. Mana? Nggak ada buktinya, Fred. Datang aja ke sono, ya, datang aja, nggak ada yang larang kok, bebas aja. Ngopi-ngopi dulu lah di sana sama pengawal-pengawalnya Pak Jokowi ya. Ya. Katanya settingan, katanya selama ini. Mana ada rumahnya Pak Jokowi dikunjungi oleh warga itu settingan ya. Ya coba aja datang ke sana ya kan. Nggak selalu ramai kok rumahnya Pak Jokowi. Nggak setiap hari ramai ya, nggak setiap jam ramai. Karena rumahnya Pak Jokowi itu baru buka setiap jam 10 ya. Dan bervariasi, kadangan banyak orang bermobil-mobil, berbus-bus, kadangan cuma ya puluhan orang saja gitu kan. Intinya adalah seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, para anak abah ya itu berkuar-kuar bukan hanya sekarang aja, udah lama katanya ya kan. Begitu 20 Oktober 2024 mereka akan menyeret Jokowi ke pengadilan. Kalau Jokowi pulang ke Solo, Jokowi akan dicegat di tengah jalan dan akan diseret ke pengadilan, akan dipenjara. Nyatanya sampai saat ini jong ya, ngedabrus. Maka kita perlu menunggu apakah yang disampaikan oleh anak abah yang barusan ini benar-benar terjadi. Apakah mereka benar-benar berani menggeruduk rumahnya Pak Jokowi, ataukah seperti yang sudah-sudah, yaitu membacot doang ya. Lanjut.
Kalau Kadal Burik jadi tanggal 16 April besok menyerbu rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, maka kami akan melibas dan menghajar habis kaum Kadal Burik semuanya. Nah lo, bagaimana? Beneran nggak? Berani nggak kalau udah diginikan sama para pendukung Pak Jokowi ya? Para ternak Mulyono, kami sikat sampai habis ya. Pakai apa? Ya pakai deterjen lah. Atau pakai odol lah, ya kan? Iya, ayo para anak-anak wabah dan juga anak-anak kebo ya, warga RT 16 RW 24. Jangan bacot doang, buktikan. Ditunggu para ternak Mulyono di rumah Jokowi ya. Lanjut. Hahaha. Saya sebetulnya gagal paham teman-temannya, tapi di bagian akhir baru saya mengerti barusan. Oh, ternyata kaosnya ya, orang yang warga yang berfoto bersama Pak Jokowi itu ya, fotonya itu adalah Pak Uban ya kan. Iya, paslon nomor urut 3 pada Pilpres kemarin ya, calon yang kalah ya. Underdog ya, apa namanya itu, yang paling bawah itu loh, juru kunci. Hahaha. Lobet ya. Pak Jokowi tersenyum tipis kedatangan tamu istimewa, pendukungnya Pak Uban ternyata. Oleh Pak Jokowi tetap disambut dengan baik. Berbeda cerita kalau pendukung Pak Jokowi bertemu dengan Pak Uban atau Mama Ketum, mungkin akan diusir. Hahaha. Lanjut. Rencana kami mau liburan ke Solo dan Jogja, mau ke rumah Pak Jokowi, bismillah bisa ketemu. Pastinya ya masyarakat rame ya. Nah, kita nimbrung aja lah sama masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, kita bisa salaman ya kan. Terus terang saya juga banyak salah terhadap beliau. Inilah waktunya di momen yang fitri ini, mari kita bermaaf-maafan dan kepada Presiden ke-7 kita sekali-kali ya kan. Kita manfaatkan momen lebaran ini dan sekalian liburan juga. Dan saya sekarang berada di stasiun Gambir dan kami naik Argo Lawu ya. Argo Lawu. Nah, ini keretanya enak banget ya. Sepertinya kami akan tidur nyenyak malam ini dan ini mau jalan. Mungkin kami akan sampai Solo nanti jam 3:30 subuh ya. Jam 3:30 subuh mungkin kita istirahat dulu sebentar di hotel, langsung kita jalan ya, ketemu teman-teman di sana, langsung bergabung dengan masyarakat, kita ngantri ke rumah Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan rame ya. Biar ya saya berdoa rame supaya saya nggak sendirian begitu kan. Ya, bismillah kita bertemu Bapak kita, Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi. Sampai jumpa, sampai Solo ya. Assalamualaikum. Kami sudah berada di depan rumah Pak Jokowi, tepatnya di Kute Utara 1, dan ada banyak warga juga yang mau ke rumah Pak Jokowi, tapi sayangnya belum buka jam 10, baru buka jam 10 pagi. Kita nunggu dulu, nah itu ya, udah kayak toko ya. Tapi kita cukup senang ya, jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya kita bisa ketemu dengan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi, yang pastinya jam 10 buka. Ini insya Allah kita bisa cium tangan dengan beliau ya, bisa cium tangan. Alhamdulillah. Jadi saya sangat senang sekali, dan ini juga dari jauh-jauh ya, ada dari pemudik, ada yang dari Blitar, ada yang dari macem-macem. Luar biasa pokoknya. Oke kawan-kawan, kita tunggu ya. Kami bersama Pak Jokowi. Oke. Pak De, cium tangan Pak De. Aku belum. Belum. Mantap kan? Mantap kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa cium tangan. Kita sudah cium tangan dengan Pak Jokowi hari ini kawan-kawan. Antri ya, kita akan masuk ke rumah Pak Jokowi. Dam sini satu keluarga. Sangat ramai antriannya. Di belakang. Belakang. Tadi udah ada dari sini belum? Iya. Belakang. Ayo. Stop dulu. Tadi saya dari jam 7 Pak.
Ya, semua dari Oh, iya, iya, udah oke. ngantri belum? Belum kan? Saya antrinya di belakang. Yang dari belakang yang. Kita belakang aja. Mana? Ini suami. Sini. Jangan. Ya udah. Kamu udah ngantri belum dari tadi? Tadi saya bilang apa? Di sini saya tadi bilang apa? Ya teman-teman ya, saya gimana gitu perasaannya ya, sedikit terenyuh lah ya, walaupun sebetulnya ini orang ya adalah salah satu orang yang paling tidak saya suka ya. Anak abah yang satu ini kalau berkomentar menyerang Jokowi ya sejak sebelum Pilpres sampai masa Pilpres sampai pasca Pilpres, ini omongannya pedas sekali. Sangat pedas ya. Ini pemuja abah ini orangnya. Ini adalah anak abah yang militan ya, militan pro-Mac menurut saya ya. Jadi militan super pro-Mac, jadi sangat militan sekali, garis keras. Memuji-muji abah setinggi pohon rambutan ya kan. Kalau mencaci maki Jokowi ya kan, waduh udah kagak ketulungan. Barusan kita lihat bareng-bareng ya, dia mencium tangan Pak Jokowi berulang-ulang. Aduh, ternyata ini orang udah sembuh kayaknya ya. Perlu ditanya lah ini obatnya apa gitu loh. Biar pula diminum oleh Mbak Sengkuni, ya kan, Mbak Egi, ya kan, si Roti Gulung. Ya siapa tahu mereka juga akan sembuh gitu loh. Dari efek mabuk Lim Aibon selama bertahun-tahun. Lanjut. Apa pesan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di hari yang fitri ini kepada putranya yang sekarang menjadi wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka? Ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo kepada putranya ini, bahwa ia harus punya apa yang orang Jawa sebut sebagai penghayatan dari panggilan sebagai pemimpin, dan karena itu ia harus memiliki filosofi Jawa, yaitu banter tan belancangi dan dhuwur tan nungkuli. Apa arti dari dua filosofi Jawa itu? Yang pertama, banter tan belancangi artinya kita memang cepat, tetapi tidak membuat kita menjadi orang yang berlari cepat dari orang-orang yang berada di belakang kita. Kita tidak menjadi orang yang berposisikan sebagai pemimpin, tetapi meninggalkan kaum yang kita pimpin itu berada jauh di belakang. Oleh karena kita menjadi pemimpin yang egois, menjadi pemimpin yang individualis. Itu diingatkan oleh Jokowi kepada putranya, Wapres Gibran. Yang kedua, dhuwur tan nungkuli. Artinya, memang seorang pemimpin seperti presiden dan wakil presiden itu punya status tinggi, bahkan tertinggi di negara kita. Karena itu, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang harus sudah selesai dengan dirinya. Sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka mereka menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang mereka pimpin, yaitu rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpinnya. Karena itu, ketika posisi jabatan, kedudukan, pangkat yang mereka sandang memang tinggi dari rakyat, tetapi mereka tidak menjadi orang yang merasa berada di atas rakyat, karena itu menggunakan arogansi kekuasaan untuk memimpin rakyat yang dipimpin. Dalam konteks ini teman-teman, kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengingatkan siapapun termasuk putranya yang kini menjadi wakil presiden, Mas Gibran Rakabuming Raka, agar sebagai pemimpin ia bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang menggunakan kekuasaan itu untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, dan menjadi mitra yang bisa menolong sang Presiden Prabowo untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi yang disebut sebagai asta cita dari Presiden Prabowo untuk Indonesia yang semakin baik. Ya, begitulah ya. Sangat pesannya Pak Jokowi itu tidak pernah aneh-aneh gitu ya.
Dan itulah yang menurut saya seorang negarawan ya, bicaranya itu nggak banyak bicara, tetapi bicaranya itu selalu menyejukkan walaupun cuma sedikit bicaranya. Berbeda dengan politikus-politikus lain termasuk mantan presiden perempuan ya, tentu kita tahu, tentu teman-teman tahu siapa yang saya maksud begitu. Sekali ngomong itu bikin emosi gitu ya, bikin panas hati dan lain sebagainya. Ya seperti itulah. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng pesan Pak Jokowi kepada Gibran ya. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Menurut saya sih sangat bijaksana sekali. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bareng-bareng ya. Video tentang Batman Power ya, yang sepertinya benar-benar taubat ya. Ini adalah anak Abah yang tadi mencium tangan Pak Jokowi berulang-ulang ya. Ribuan tahun menjadi anak wabah dan mungkin sudah menghirup lem Aibon 1 ton gitu ya. Jadi dia mabuknya ribuan tahun juga ya kan. Dan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba akhir-akhir ini dia semacam sembuh ya. Mungkin habis minum obat jadinya dia sembuh gitu, nggak mabuk lagi gitu ya. Dan tadi kita lihat bareng-bareng dia mencium tangannya Jokowi berulang-ulang. Ya mudah-mudahan saja taubatnya ini taubatan nasuha, bukan pura-pura gitu ya. Ya ini harapan saya gitu. Walaupun dulu sangat bikin kuping panas komentarnya, tetapi kalau sudah bertaubat ya marilah kita maafkan segala segala kesalahannya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon para pendukung Jokowi yang selama ini sering disebut sebagai ternak Mulyono terkait sesumbar para kaum pembenci yang katanya akan menggeruduk rumah Jokowi di Solo ya. Para ternak Mulyono bersiap-siap katanya akan berkumpul di rumahnya Pak Jokowi dan akan menyikat kalian semua ya. Ya buktikan aja ya para sordun ya, jangan cuma gedabrus, jangan cuma bacot ya. Seperti yang sudah-sudah katanya mau memenjarakan Pak Jokowi, menyeret Jokowi ke pengadilan ya. Dan lain sebagainya ya, jangan seperti itu lagi ya. Sekarang katanya akan menggeruduk rumah Pak Jokowi. Buktikan, jangan cuma bacot. Ditunggu oleh ternak Mulyono di rumah Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.